membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi tanpa titik darah penghabisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka, mereka, mereka. Aku mau lihat dulu ya. Oke, terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan kita harus tetap mendukung rekomendasi dari bapak-bapak purnawirawan. Ya, itu jangan sampai dilupakan. Yang pertama, kemudian yang kedua, saya ini cuma bagian terkecil dari 12 orang para pejuang. Saya tidak akan mengklaim diri saya pejuang, saya rakyat biasa. Biarkanlah teman-teman yang sudah terdahulu, ya, sudah lama melakukan penyelidikan, sudah lama melakukan investigasi terhadap ijazah Pak Jokowi, ini yang harus kita dukung penuh. Ya, kita harus dukung sampai kapanpun juga. Kalaupun ada tawaran, misalnya siapa yang harus dipenjara, kita yang harus maju. Mari, saya yang akan dipenjara, bebaskan 11 orang ini. Benar ya? Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya, membuat SPDP terhadap 12 orang, ini adalah salah satu bentuk, ya, untuk ingin menteror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap ijazah Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anggap biasa-biasa saja, ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan perjuangan Anda itu akan berkurang, ya. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa SPDP itu hanya bagian terkecil, ya, bagian proses yang akan kita lalui. Dan yang terpenting bahwa semangat perjuangan kita untuk terus melakukan investigasi itu tidak pernah berhenti. Yang pertama. Kedua, yang ketiga, menurut saya bahwa pelaporan atau katakanlah laporan yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya, ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam, ya, daya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap 12 orang ini jangan membuat kalian yang hadir di sini, teman-teman media, YouTuber, para podcaster, itu menjadi takut lagi memberitakan tentang ijazah. Ya. Karena saya khawatir dengan dimasukkannya nama saya, ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Oleh karena itu, jangan takut ya dengan dimasukkan nama saya, Anda tiba-tiba menjadi tidak berani lagi, ya, melakukan investigasi, melakukan pemberitaan lewat channel-channel YouTube Anda. Itu yang tidak boleh terjadi, karena memang apa yang diinginkan adalah membungkam Anda untuk Anda menghentikan pemberitaan tentang ijazah Pak Jokowi itu. Oleh karena itu, sekali lagi buat teman-teman media, YouTuber, podcaster, apa nih, si Michael Sunaja, Nurdi Noviansa, Rido dan lain sebagainya, dan teman-teman yang ada di sini, para YouTuber, para podcaster dan media, sekali lagi saya minta bahwa dengan dimasukkannya nama para podcaster, jangan menjadi kendor kalian, ya. Nggak usah, anggap biasa, anggap ini tidak ada apa-apanya, ya. Kalaupun misalnya suatu ketika nanti ada yang terpeleset, ada yang jadi tersangka, itu biasa saja. Ini
apa tuh resiko bagi perjuangan kita. Pak Roy Suryo sudah pernah di penjara. Saya pikir apa yang dialami sekarang ini bagian yang sangat kecil dalam kehidupannya. Saya pun juga sudah pernah mengalami kriminalisasi. Jadi sekali lagi ini tidak membuat kendor saya. Tapi yang terpenting saya ingin katakan bahwa siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan pendapat deklarasi yang disampaikan oleh Bapak Menginfo dapat dijawab oleh silakan. Bapak berbicara dengan ini, tolong disilakan. Selanjutnya, pandangan pendapat deklarasi yang disampaikan Bapak Budi Karya Sumadi kepada beliau dipersilakan. Ini kurang tinggi dikit nih. Sorry, kurang tinggi dikit. Nah. Oke. Sudah jelas kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan salam perjuangan untuk semuanya. Saya yang paling ujung sana sebetulnya adalah seorang wartawan, seorang jurnalis dari media Sentana yang sudah terbit korannya sejak 1982. Saya yakin Bapak Joko Widodo sendiri suka membaca dulu. Saya punya buktinya bahwa Pak Joko Widodo suka membaca, dan saya yakin para tokoh-tokoh di negara ini sudah tahu, karena kami sudah eksis sejak krisis HKBP di 1992, peristiwa Kuda Tuli 1996, reformasi 1998, dan sekarang sepertinya kami eksis lagi di reformasi jilid 2 secara damai. Ya Pak Narko, kita tidak ingin peristiwa reformasi jilid 2 ini seperti 98 lagi. Jadi kita semua menyuarakan secara damai. Betul kawan-kawan? Nah, yang saya ingin tekankan di sini, kami merasa apa yang dilakukan Polri, apalagi Polda Metro Jaya, ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan presisi, profesionalisme, transparansi, dan seterusnya itu. Karena pertama, saya sangat kecewa bahwa Polri, khususnya Polda Metro Jaya juga, pertama dia tidak menginvestigasi secara menyeluruh. Saya kasih tahu satu persatu ya, yang saya investigasi beberapa di antaranya bersama Bang Rismon. Saya ke Jogja bertemu Pak Kasmujo, di mana beliau menyatakan bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi, belum 50 tahun, masih BSc. Bagaimana BSc membimbing sarjana? Tidak masuk akal. Kedua, saya pergi ke desa Ketoyan, di mana katanya ada KKN. Pak Joko Widodo yang katanya lampu petromak jatuh, tetapi main gitar listrik. Tidak masuk akal. Lalu ada juga kepala desa yang saya wawancarai live di Sentana TV, dia nyatakan KKN Jokowi 83. Saya bilang 85, dia koreksi lagi 83. Lalu Pak Jokowi besoknya mengkoreksi lagi 85, dan lagi-lagi didatangi Kompas, dia bilang akhirnya jadi 85. Yang benar dong,
Pak Barreskrim Polri, Pak Juhandani, dan Polda Metro Jaya, tanya lagi, sekali lagi, Anda naik-naikin ini ke penyidikan tapi tidak beres penyidikannya. Ketiga, kami juga mendatangi beberapa tempat di Pasar Pramuka. Pasar Pramuka Pojok ya, bukan Pasar Pramuka yang masih ada, yang sudah terbakar. Ada 20 lebih orang yang sudah kami wawancarai dan mengetahui keberadaan Paiman Raharjo, mengetahui siapa orang-orang yang menerima order, meminta order, dan mengerjakan sendiri ijazah yang dimaksud di Pasar Pramuka. Tetapi lagi-lagi karena kepolisian kurang, mungkin ini bukan kepolisian saja, tetapi saya meminta juga kepada LPSK, mungkin bisa diatensikan oleh DPR atau Pak Prabowo untuk melindungi, karena mereka tidak berani berbicara hanya karena takut diancam keselamatannya oleh orang-orang yang dimaksud, terutama oleh yang saya sebutkan ini ya. Pertama, Paiman Raharjo yang kemarin baru ke rumah Pak Joko Widodo juga. Nah, saya katakan beberapa orang yang lupa diinvestigasi oleh Polri. Satu, Dumatno Budi Utomo. Kedua, Eko Sulistyo, yaitu Ketua KPUD Solo 2005, yang sekarang sepertinya keberadaannya di daerah Jawa Tengah. Polda Metro Jaya, Anda sedang ke Solo, coba cari dia di mana. Anggit Widodo, David, Denny Iskandar, dan semua pihak yang terlibat sesedikit apapun di Jalan Borobudur 22. Siapa yang tahu kampanye Pak Joko Widodo sebagai gubernur tahun 2012 pasti tahu alamat ini, Borobudur 22 tim sukses. Semua orang yang berada di tim sukses itu kalau perlu diwawancarai lagi, diundang klarifikasi lagi, dipanggil secara patut oleh kepolisian. Jadi Polda Metro Jaya, tolonglah kalau Anda bisa dengan senang hati, dengan uang sendiri, berangkat ke Solo, mencari keterangan dari Pak Jokowi, Pasar Pramuka itu dekat. Borobudur 22 orang-orangnya masih banyak di Jakarta, tidak jauh-jauh, tidak makan ongkos, hanya Anda saja niat atau tidak. Dan harapan saya tentunya kepada Polri semakin jelas, semakin profesional dalam menangani perkara ini, karena ini sebuah perkara yang disorot oleh masyarakat luas di Indonesia. Yang ditonton di Sentana aja sudah puluhan juta, bagaimana di semua media yang lain ini. Lalu saya punya pesan khusus juga, permintaan khusus kepada Bapak Presiden Prabowo, yaitu saya secara pribadi melihat niat baik Bapak Prabowo, niat baik untuk menyelamatkan Indonesia dari rezim-rezim sebelumnya, melihat niat baik untuk memberantas korupsi dan seterusnya. Masa hal seperti ini saja Bapak biarkan? Karena ini semua di dalam kekuasaan Bapak. Saya yakin Bapak bisa memerintahkan Listio Sigit Prabowo, Pak Kapolri, atau LPSK untuk melindungi saksi-saksi yang kita punya, dan supaya perkara ini dapat berjalan dengan semestinya. Dan kepada publik, anak muda khususnya Gen Z, mungkin saya yang paling muda ya dari antara yang lain-lain tadi di sini, kita jangan takut, kita harus berani berbicara, kita harus suarakan. Siapa yang punya channel YouTube, repost. Jangan dibilang saya nyari subscriber, nyari juga sih, tapi kalian juga harus sebarkan berita-berita baik ini, bahwa sebenarnya banyak yang tidak dilakukan oleh kepolisian, dan kalau mereka berani menaikkan ini ke penyidikan, sidiklah 1000 orang lagi. Karena segitu banyak yang kami temukan, saya, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, kami menemukan banyak sekali. Bahkan ijazah asli, Bu Tifa ya. Sita semua ijazah asli itu, dan sita ijazah Joko Widodo. Baru perkara ini akan clear. Terima kasih kepada semuanya, dan kita tetap berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Merdeka! Merdeka! Merdeka!